menjadi bumbu utama kompetisi sepak bola Indonesia. Salah satu pertikaian yang paling kentara adalah antara pendukung Persib Bandung dan Persija Jakarta. Sedikitnya sudah ada 7 orang meninggal dunia sejak 2012 akibat perseteruan ini. Ironisnya, kebanyakan pelaku anarkisme dari kedua pihak adalah orang yang sekedar terbawa suasana, terwarisi kebencian atau terpengaruhi yel-yel bernada ejekan. Lantas, seperti apa awal mula gesekan kedua supporter bermasa besar ini? Salah seorang kolumnis Pikiran Rakyat, Eko Nur Kristianto, merupakan satu dari sekian banyak saksi mata yang hadir saat gesekan antara kedua supporter pertama kali terjadi. Tepatnya dalam sebuah pertandingan di Stadion Siliwangi 1999 silam. Eko menyajikan narasi ini murni sebagai saksi hidup tanpa mewakili organisasi supporter manapun. Jadi kalau bicara tentang bentrokan pertama ya, antara Jackmania sama supporter Persib saja. Saya nggak ngomong kelompok tertentu ya, karena saat itu ya intinya ada bentrokan antara supporter Persib sama pendukung Persija. Itu terjadi sekitar tahun 99 apa 2000 ya, tolong dicek, saya lupa lagi. Pokoknya saat itu Persib dapat dikatakan lagi biasa-biasa banget ya. Bahkan maaf nih, Persib bisa dikatakan nggak diperhitungkan ya. Nama-nama pemain juga jauh dari kata mentereng. Sedangkan Persija ketika itu lagi bagus-bagusnya. Ada nama-nama tenar ya. Ada Luciano Leandro, Deddy Umarela. Kalau nggak salah juga Nur Alim lagi main juga di Persija saat itu ya. Persib kalah ya. Ini mainnya di Stadion Siliwangi. Persib kalah 3-0 dulu, baru bisa membalas kedudukan jadi 1-3. Gol terakhir itu dicetak oleh Tatang Supriyatna, saya masih ingat Tatang Supriyatna. Jadi Persib kalah 3-1, main di Stadion Siliwangi. Nah, karena pertandingan ini memang sangat seru ya saat itu ya, karena walaupun Persib lagi jelek gitu katakan, lagi nggak bagus, ya namanya tim main lawan Persib gitu ya. Tentu saja pertandingannya jadi rame gitu, karena kan animo publik Bandung ya. Nah, Persija baru punya lah kelompok supporter ya. Jackmania aja itu baru berdiri tahun 97. Jadi kelompok supporter yang belum ada 4 tahun ya, mungkin 3 tahun juga kurang. Itu tentu saja lagi lagi konsolidasi, lagi nyoba titik kekompakan gitu ya. Jadi mereka lagi menikmati tuh yang namanya tur kandang ya. Zaman dulu itu belum ada ibarat sekarang tour away day gitu ya, sangat jarang. Perbedaannya adalah Persija saat itu supporternya kan baru terbentuk ya, jadi mungkin nggak sebanyak sekarang gitu. Parameternya atau indikator bahwa supporter Persija dulu masih sangat sedikit gampang ya. Kita lihat Stadion Lebak Bulus. Stadion Lebak Bulus itu penuhnya cuma sekitar 12.500 penonton saja. Nah, itu pun jarang penuh ya, atau bahkan kalau Persija main itu kosong gitu ya, kosong. Jadi bisa dikatakan supporter Jackmania itu masih belum sebanyak sekarang, karena mereka biasa nonton di Lebak Bulus yang kosong mungkin ya, yang kosong, lalu juga gampang dapat tiket gitu ya. Mereka ini nggak terbiasa sama kondisi di Bandung. Kalau di Bandung kan dari dulu nyari tiket juga susahnya minta ampun ya. Susahnya minta ampun, apalagi ini big match lawan Persija, semua bobotoh pada pingin. Terus mainnya di Stadion Siliwangi yang nggak sampai 30.000 kan kapasitasnya gitu. Jadi Anda bayangkan orang-orang Bandung aja susah nonton, susah dapat tiket gitu ya. Tiba-tiba datang sekitar 8 bis supporter Persija. Nah, saya ingat betul itu. Jadi para penonton Persib aja, bobotoh aja banyak yang nggak bisa masuk. Dan yang nggak bisa masuknya itu bukan lagi ratusan loh, itu ribuan loh. Karena itu sempat jebol ya, pagar yang tempat bis masuk itu sempat jebol. Jadi banyak banget, Anda bayangkan ribuan orang di luar, panas, emosi, gara-gara nggak bisa masuk. Tiba-tiba datang supporter kota lain gitu, supporter pendukung lain, mungkin nggak terbiasa bahwa di Bandung tuh susah loh dapat tiket, nonton PS itu susah gitu ya.
Nah ini pingin datang, pingin masuk juga gitu. Mereka mungkin merasa udah jauh-jauh dari Jakarta, ya pingin nonton dong, pingin masuk. Di dalam udah penuh, di luar aja pada nggak bisa masuk. Ini tiba-tiba 8 bis dari Jakarta pingin nonton juga, pingin masuk gitu ya. Susah, akhirnya ya sama-sama emosi, ada bentrokan tuh ya. Terdengar jelas itu. Jadi bentrokan itu tiba-tiba ya mereka ngedumel, marah-marah gitu ya. Sambil muter ya, sampai ke lapangan tenis tuh di belakang Stadion Siliwangi, di belakang Tribun Timur itu ada lapangan tenis gitu ya. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu, karena nggak bisa masuk dan mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan di situ gitu ya, dalam match itu. Lalu ternyata perlakuan tidak menyenangkan itu digeneralisir, mungkin namanya supporter kan, banyak masa isu itu nyampe ke Jakarta, mungkin gimana, entah gimana gitu ya. Itu jadi berlanjut gitu, karena dulu kan ada pertandingan timnas ya, dimana pada suka nonton pendukung Persib tuh, terutama anak-anak Viking Jabotabek ya, Viking Jabotabek pada suka nonton Persib kalau timnas main. Bahkan itu berlanjut di tahun-tahun berikutnya itu, ketika Persib hanya punya satu wakil di timnas ya, zamannya Kang Yaris Riyadi gitu. Jadi karena alasan itulah, maka karena ada Kang Yaris gitu ya, masih ada pemain Persib di timnas, maka anak-anak Viking Jabotabek juga rajin nonton timnas gitu, dan digangguin kan di Senayan ya. 20 tahun berlalu sejak gesekan pertama kali, lantas bagaimana orang-orang yang ada saat itu menyikapi perselisihan yang terus bertahan sampai saat ini? Pantaskah sebuah konflik yang bisa jadi muncul hanya karena kesalahpahaman terus dipertahankan, bahkan diwariskan? Intinya kalau dikatakan bahwa yang sekarang ini tentang dendam ya, jadi perseteruan antara dua supporter ini tentang dendam, itu perlu ditinjau kembali. Karena kalau kita ngomongin dendam, itu kan sebetulnya pelakunya itu adalah orang yang mengalami di masa lalu dan sekarang masih belum menerima kan. Nah kenyataannya adalah orang-orang yang terlibat di masa lalu gitu ya, itu saja sudah menerima, saya pikir sudah memaafkan dan udah pada tua juga gitu ya. Nah kayak saya nih, saya ini nyaris mobil saya itu dibakar dulu ya. Waktu itu Persib main lawan Persija sekitar tahun 2001 di Senayan. Persib kalah 3-0 ya. Itu zamannya Aceng Juanda gitu. Itu ada bentrokan tuh di luar stadion ya. Ada insiden gas air mata dan lain-lain. Saya kena sama Jackmania tuh. Jadi saya pakai mobil sama teman-teman Jackmania 1 Metro Mini. Wah udah mobil habis, orang-orang udah pada berdarah gitu ya. Syukur-syukur mobil nggak kebakar tuh, alhamdulillah, puji Tuhan ya, masih bisa selamat. Saya aja yang ngalamin ya biasa aja gitu loh. Maksudnya sekarang tuh udah tua, boro-boro dendam gitu ya. Jadi biasa aja gitu. Nah itu makanya saya bilang kalau ada istilah dendam itu perlu ditinjau kembali sebetulnya, karena orang-orang yang terlibat di masa lalu sebetulnya sudah clear gitu loh, biasa aja. Nah tapi justru yang sekarang paling heboh nih, yang ada sweeping, caci maki, terus saling benci, ini justru orang-orang yang tidak mengalami, sebetulnya tidak mengalami. Ini artinya apa? Jadi orang yang tidak mengalami saja lebih heboh daripada yang mengalami. Artinya apa? Artinya ini nggak bicara dendam, ya tentang kebencian saja. Ada kebencian yang terus dilanjutkan gitu ya, yang terus berlanjut, dan ini jelas suatu masalah. Karena apa? Karena persoalan seperti ini kalau berlarut-larut ini bisa menghabiskan energi ya. Dan ini sangat buruk untuk silaturahmi bangsa ini gitu. Perselisihan antar supporter sudah kadung tercatat dalam sejarah persepak bolaan nasional. Tentu kita berharap ketegangan ini benar-benar hanya jadi sejarah yang tidak akan ada lagi di masa sekarang, juga masa yang akan datang. Karena sepak bola terlalu murah jika harus dibandingkan dengan nyawa manusia. Sampai jumpa.